Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di channel Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu di subscribe dan juga like ya. Sekarang mari kita simak kisahnya. Malam Halloween 2024 seharusnya menjadi malam penuh keseruan di kota kecil Longview, Washington. Namun, di sebuah rumah sederhana di Olympia Way, Washington, malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Dua nyawa melayang dalam pertempuran berdarah yang brutal, sementara seorang bocah lelaki berusia 11 tahun yang sedang bermain video game tidak menyadari kekacauan mengerikan yang terjadi di balik pintu kamarnya. Juan Antonio Alvarado Sainz yang berumur 38 tahun dan Cecilia Robles Ochoa yang berumur 39 tahun telah menikah lebih dari 1 dekade. Bagi dunia luar, pasangan ini tampak seperti pasangan biasa yang menghadapi tantangan hidup. Namun, orang-orang terdekat mereka tahu bahwa pernikahan mereka sedang berada di ambang kehancuran. Juan, seorang mekanik yang bekerja keras, sering pulang larut malam dari bengkel, sementara Cecilia bekerja di beberapa tempat, termasuk sebagai pelayan di sebuah restoran kecil dan pekerja rumah tangga. Desus-desus tentang pertengkaran mereka yang semakin sering terdengar di antara teman-teman mereka. Hubungan mereka ini yang dipenuhi dengan ketegangan yang begitu tebal hingga terasa seolah-olah hanya menunggu ledakan. Malam itu, sang anak yang tenggelam dalam dunia digitalnya sedang bermain video game, tidak menyadari bahwa di dapur kedua orang tuanya sedang berdebat hebat yang akan menjadi yang terakhir bagi mereka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pertengkaran sengit itu pun meluap, berubah menjadi kekerasan fisik dalam hitungan detik. Sebuah pisau pun diambil, sebuah pistol pun dikeluarkan, dan dalam sekejap, rumah yang dulu menjadi tempat berlindung berubah menjadi arena pembantaian. Juan mengalami beberapa luka tusukan di dada. Setiap luka menunjukkan betapa brutalnya serangan itu. Cecilia, di sisi lain, ditemukan dengan luka tusuk dan luka tembak. Senjata yang digunakan yaitu sebuah pistol, belakangan diketahui telah dicuri dari tempat kerja Juan. Namun, pertanyaan pun muncul. Siapa yang pertama kali menyerang? Dan siapa juga yang menghunus pisau dengan niat membunuh? Polisi pun menemukan kedua senjata di tempat kejadian, tetapi tidak dapat menemukan siapa yang menjadi pelaku utamanya. Seolah-olah kemarahan mereka ini telah menelan keduanya, menyisakan hanya kehancuran. Sang anak yang masih asyik dengan permainan videonya dan mengenakan earbud tidak menyadari tragedi yang sedang terjadi. Baru setelah keheningan aneh menyelimuti rumah, ia pun keluar dari kamarnya, mengira orang tuanya akan menyuruhnya tidur. Namun naasnya, yang ditemukan justru mayat kedua orang tuanya yang bersimbah darah di lantai dapur. Bau mesiu pun masih tercium di udara. Jeritannya ini pun menggema di seluruh rumah, memecah kesunyian yang mengerikan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil telepon dan menelpon 911. Dan dia berkata, "Orang tuaku, mereka tidak bisa bergerak." Operator darurat pun mencoba menenangkannya, menyuruhnya menjauh dari tubuh mereka dan menunggu bantuan datang. Namun, bagaimana mungkin seorang anak berusia 11 tahun memahami suasana yang terjadi? Dan bagaimana mungkin juga ia bisa tidur lagi di rumah yang telah menjadi makam bagi cinta orang tuanya? Tim medis pun tiba dalam hitungan menit. Sirine mereka pun memecah malam yang gelap. Para paramedis bergegas masuk, tetapi usaha mereka sia-sia. Pasangan yang dulu dipenuhi gairah, itu kini terbaring dalam pelukan tragis yang dipenuhi kebencian. Mereka telah dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Dan keesokan paginya, saat matahari mulai menyinari Longview, para tetangga pun berkumpul dalam keheningan, berbisik tentang tragedi yang baru saja terjadi. Dan anak tersebut pun dibawa ke rumah saudara terdekat
dunianya jelas hancur dalam satu malam yang tak terlupakan. Kantor syarif mengonfirmasi bahwa pistol yang digunakan dalam insiden itu memang telah dicuri dari tempat kerja Juan. Ini pun menambah misteri lain dalam kasus ini. Namun, muncul juga sebuah rumor yang mengguncang penyelidikan. Beberapa orang pun berspekulasi bahwa sebelum kejadian, Juan telah menghadapi Cecilia terkait dugaan perselingkuhan. Bahkan, ada dugaan bahwa kekasih rahasia itu mungkin memainkan peran dalam memicu pertengkaran yang berujung kematian. Seorang tetangga pun mengklaim pernah mendengar Cecilia berbicara dengan suara ketakutan di hari-hari menjelang insiden. Apakah ada pihak ketiga yang memperkeruh hubungan mereka? Ataukah ini hanya ledakan yang tak terhindarkan dari hubungan yang sudah lama membusuk oleh kebencian yang mendalam? Namun, ada satu detail yang lebih mencengangkan. Pistol yang digunakan. Tempat kerja Juan tidak pernah melaporkan kehilangan senjata. Jika Juan yang mencurinya, lantas mengapa? Apakah ia merasa perlu melindungi diri? Ataukah Cecilia yang menemukan senjata itu dan menggunakannya terlebih dahulu? Pihak berwenang pun menegaskan bahwa tidak ada bukti keterlibatan pihak ketiga. Namun, ketidakpastian yang menyelimuti kasus ini jelas membuat warga Longview merasa gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu pada malam Halloween? Apakah ini sekedar kejahatan yang didorong oleh emosi, sebuah kecelakaan tragis, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang masih tersembunyi di balik bayangan? Satu hal yang pasti, Longview tidak akan pernah melupakan malam ketika cinta berubah menjadi pertumpahan darah. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri kriminal seperti ini, jangan lupa ya untuk dibantu diklik like, subscribe, berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk di-share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian pastinya sangat berarti bagi kami. Bersama-sama, kita dapat terus menyajikan cerita-cerita yang penting. Tetap aman, tetap terinformasi, dan tunggu episode kami berikutnya ya. Terima kasih.